Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk Bapak khususnya yang sudah hadir di sebelah kiri kami, kita taruh di sini dulu biar nggak terpulang gitu. Rasanya biar nggak terpulang. Mudah-mudahan berkah buat kita semua yang hadir. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala ma'ruf. Pertama-tama yang terhormat yaitu guru kita Kang Ustaz Rifai, yang mana alhamdulillah beliau telah menyempatkan dirinya untuk hadir di tengah-tengah kita. Di sela-sela kesibukan beliau menschedulkan jadwalnya khusus untuk jamaah musyawarah insyaallah. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan, serta Allah jadikan ilmu yang beliau tularkan kepada murid-murid beliau menjadi modal timbangan amal kebaikan bagi beliau dan keluarganya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat yaitu Ketua DKM Musyawarah Insyaallah, yaitu Bapak Habibudin Adi Sucipto. Kita doakan pula mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan keistiqomahan hatinya dalam rangka membimbing kita semua untuk memakmurkan musyawarah insyaallah dalam arti sipil, dalam arti luasnya untuk menuntut jamaah yang berada di lingkungan musyawarah insyaallah untuk selalu dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula mudah-mudahan beliau selalu Allah mudahkan rezekinya dan juga Allah berikan keberkahan dalam setiap kehidupan. Yang kami hormati pula para pengurus musyawarah insyaallah, khusus Bapak Zuhur dan juga para pengurus musyawarah lainnya. Yang kami hormati pula para sepuh di musyawarah insyaallah, Bapak saya, Bapak Masuki, Pak Kusno dan juga Pak Ina. Yang kami hormati pula Bapak Pak yang ada yang sudah standby dengan kaki tiganya. Ya Allah, mudah-mudahan video syuting yang beliau ambil dan beliau upload nanti di YouTube dapat menjadi siar bagi musyawarah insyaallah karena umumnya dan khususnya bagi kawasan yang lain untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khusus nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu, dan juga nikmat iman yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah hasil Allah Subhanahu wa taala masih dapat mempertemukan kita, masih memperkenankan kita untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Karena banyak hamba-hamba Allah yang lainnya yang mungkin yang Allah tidak takdirkan untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Oleh karena itu, maka kiranya kita dapat bersyukur ibadah Allah. Salawat dan salam semoga nikmat juga kita junjungan alam, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan nikmat juga pula pada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan sampaikan kepada kita semua sampai umatnya sampai setelah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah sekalian, di bulan suci Ramadan ini ada hal yang berbeda di musyawarah insyaallah. Yang semula di bulan-bulan yang lalu, bukan bulan suci Ramadan itu diadakan takbir uniknya di hari Jumat malam Sabtu. Bahwa sholat maghrib sampai dengan dilakukan azan isya.
Tapi di bulan Ramadan ini untuk tarifnya digeser menjadi hari Sabtu pukul 5 sore sampai dengan bulan waktu Ramadan sedang. Sekaligus kita iftar jama'i di musola insyaallah. Dan ditambah dengan kajian rutin pula di hari Ahad pagi dan Minggu pagi pukul atau selepas sholat subuh secara berjamaah sampai dengan waktu subuh. Yang mana bahasannya alhamdulillah sore hari ini belum kita Mustalifah insyaallah akan membahas terkait dengan hukum fikih yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Dan insyaallah kedua nanti di pekan kedua dan pekan keempat Ustaz Ilyas insyaallah akan membahas tentang hadis. Dan besok pagi di setiap hari Ahad pagi itu insyaallah Ustaz Indah yang insyaallah pembahasannya terkait dengan hukum fikih. Kita berpakaian lagi mungkin sebelum kita mulai ada baiknya kita doakan dan Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi untuk selanjutnya yang kita masuk kepada acara ini yaitu ta'awun atau dalam ini yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Kang Ustaz Ibrahim. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang tentunya kita lebih khususkan lagi yaitu lebih kepada membahas zakatul fitri atau zakat fitrah. Jadi tidak semua mereka ini sebab waktu tidak memungkinkannya. Untuk kita berdoa kalau membaca suratul Fatihah termasuk ke dalam Allah kita khususnya mudah diberi sekali bermanfaat untuk kehidupan kita yang kita
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin amin amin. Babu zakat fitri, adapun ini membahas tentang zakat fitrah. Sampai berbicara di antara tayyib bil nasi sormin orang. Waktu sama fitrah di mana fitrah, waktu sama zakat fitrah dinamakan dengan ini zakat fitrah karena kewajiban ketika manusia berbuka daripada puasa Ramadan, dan dinamakan dengan fitrah juga dinamakan zakat fitrah di mana fitrah di mana asal kejadian atau permulaan manusia jadi waktu sama zakat badan dan juga zakat badan di antara hadis ini. Jadi kita membahas tentang masalah zakat fitrah, namun takrif zakat itu apa? Sebelum kita membahas perkara penting mengetahui dulu tentang takrif pengertian, iman pengertian secara hukum maupun secara istilah. Sebelum kita membahas manusia, takrif itu manusia itu apa? Sebelum kita membahas Quran, itu Quran takrifnya. Lalu kita bahas dari mulai pemanfaatan, dari mulai takrif, kemudian dan lain sebagainya. Begitu juga zakat fitrah. Zakat secara bahasa itu bermakna yaitu adalah pembersihan dan pengundang-undang, artinya penambah. Zakat itu sebagai penambah atau pembersih. Bisa dikatakan pembersih, ada yang juga yang mengatakan sebagai penambah. Aisyah wal bayi maksudnya adalah bertambah dari kebaikan wal-wal dan keberkahan. Jadi orang-orang pun sejatinya kelihatannya mengeluarkan, tapi hakikatnya untuk menambah. Maka kalau kita pengen keinginan untuk bertambah, cara Nabi itu enggak bisa. Kuliah yang percaya, lewatkan salah zakat. Berarti harta yang kita keluarkan itu untuk menambah kebaikan diri kita sendiri, untuk harta kita, untuk pembersihan harta. Ini namanya zakat. Walianna Allah yuhibul zakki bi'anna dulu wa majani kufri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan orang-orang yang berzakat itu dengan zakatnya daripada dosa-dosa dan daripada kotor sifat-sifat bahil, sifat bahil yang bisa membuat orang celaka. Sebaliknya sifat dermawan yang membuat orang nanti akan tambah kekayaannya, tambah hartanya. Sebagaimana kita punya keyakinan harta datangnya itu hakikatnya dari Tuhan juga Allah. Dapat silakan rasakan ketika banyak dermawan, banyak memberi, siap-siap. Udah menjadi sunat Allah ketika kita banyak memberi bakal lebih. Siapa yang memberi? Allah yang ada di pikiran. Warna jatuh. Simpulan saya, simpulan jatuh. Saya kan memberi. Tentu harapan Allah yang lewat siapa. Jadi kita kalau lewat cara baik itu nanti akan hancur. Saya berdoa akan kasih siapa dipendam terus dijadikan anak. Nah nanti yang seperti itu akhir dari
Bukan apa? Akhirnya kamu saja hanya ibadah. Kalau bila ya makanya jangan berhubung. Wajah itu kembali maksusin ala wajah maksusin binyak maksusin yusoni politori pada maksusin di mana secara syara secara istilah agama zakat itu mengeluarkan harta yang khusus ada harta khusus tidak semua harta dengan jalan yang khusus jalan-jalannya enggak bicara semua kita ada gitu kan minum yang termasuk juga dengan niat yang khusus pula dan yusor monitor ibadah maksud diberikan kepada orang-orang yang khusus pula maka yang dijaga untuk pelajari tidak bisa seperti bapak memberi kalau memberi itu saudara kalau hadiah kepada orang kaya, kan? Hadiah kepada guru, hibah sama, jadi serupiah, kan? Dan jika wakaf, mesti wakaf, kalau dia menghasilkan. Kalau jaga khusus, ini masalah jaga. Kemudian apa itu jaga fitrah dinamakan jaga fitrah karena kewajibannya ketika manusia itu berbuka puasa selesai puasa Ramadan baru diwajibkan zakat. Jadi wajib zakatnya nanti ketika puasa sudah selesai hari ke-30 atau 29 itu baru kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Maka sebutkan zakat fitri atau dinamakan juga zakat fitrah atau zakat badan karena ada hadis Nabi zakat fitri tuhratul shaim min al-qas wa tuhratul fuqara wal masakin. Zakat fitrah itu untuk membersihkan orang-orang yang sedang berpuasa daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, kemaksiatan yang dilakukan di Ramadan, perkara yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan atau perkara-perkara tercela di bulan Ramadan dilakukan oleh orang-orang yang puasa, maka kita memberikan zakat. Buat umat untuk orang yang masakin dan memberikan zakat kepada orang miskin dan masakin. Jadi tujuannya adalah zakat itu harusnya seperti itu. Jadi kalau ada kita puasa tapi kemudian zakat tidak bersama kepada Allah masih ada kotor belum sempurna, maka penyempurnanya adalah zakat. Hukumnya bagaimana? Wajib ijma'i. Hukum zakat fitrah wajib ain secara ulama baik karena wajib mengeluarkan zakat fitrah walaupun juga di zakat fitrah hamsatan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah ada di bawah. Yang pertama waktu yang diwajibkan mana fitrah di Ramadan wajib di Syawal di ayatnya syahrul mawludan wa tasbih disuruh diwujudkan dan merusak Lailatul Id di mana orang wajib itu seseorang menemukan 2 bulan akhir bulan Ramadan awal bulan Syawal itu orang yang punya kewajiban menunaikan zakat fitrah. Mampu orang ini. Kalau ada orang seseorang meninggal sebelum malam akhir, sebelum azan maghrib, maka seseorang itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Boleh atau tidak? Boleh. Karena pada zaman saudara zakat ini sah kalau silakan. Atau ada bayi lahir itu di malam takbir atau setelah maghrib bayi lahir, maka itu pun tidak wajib. Tidak wajib. Ya seperti itu. Jadi harus berubah. Kalau lahir bayi jam 5
hidup sampai malam akhir banyak kan gitu. Kalau ada orang meninggal fakir banyak kan gitu. Sebab dia tetap menemukan dua itu akhir bulan Ramadan awal bulan Syawal gitu. Maka para ulama yang juga dari dulu dimiliki oleh Islam walina. Maka tidak ada kewajiban orang yang setelah Ramadan malam takbir dia nikah dengan perempuan. Nikah perempuan, maka si lelaki itu tidak wajib bayar zakat istrinya. Siapa yang wajib? Orang tuanya. Sudah, dia ada nikahnya dia tanggung jawab suami serta takbir. Kecuali sebelum takbir aja sebelum takbir. Sama begitu juga orang masuk Islam. Begitu juga orang punya duit setelah takbir sama. Ya, itu tidaklah masalah kewajiban orang bayar zakat. Ada waktu paling utama itu yang ini keadaan menurut pokok seorang muslim. Waktu paling utama memberikan zakat itu ketika datang fajar subuh. Sebelum sholat itu paling utama. Dan siapa yang mau tidur? Dan tidak siapa yang mau tidur? Orang-orang yang pertama sebutkan sunnah makan dulu. Ya kan? Sebelum sholat Idul Fitri sudah makan dulu. Agak makan dulu. Orang-orang pada makan di situ jadi orang itu berjalan. Ya maka dari kita makan kalau takbiran kalau mau baca yang waktu pertama berarti makan. Jadi kalau ada kepanitiaan itu nanti enggak itu makan bagus. Andai kata dia memang menjadi benar-benar menjadi sebutnya amil, berarti kita harus keluar dari rekomendasi dari pemerintah. Ketika jadi amil, Muhammad Antum, kita di sini perlu selesai namun jangan jadi amil dan rekomendasi dari ulama. Itu enggak mesti harus dibagikan itu, enggak mesti dibagikan hari lebaran, enggak mesti dibagikan sebelum takbiran. Dia ada kata orang pakai musik itu pada datang. Nanti belum seminggu setelah lebaran, sebab tidak ada amil tapi yang baru dia diangkatkan dia udah jalan amil boleh amil tahu kalau dia itu boleh. Tapi saat dia udah ada dia ambil dia sudah dapat ilmu dari pemerintahan. Itu orang wajib. Kemudian ada orangnya wajib mohon awal Ramadan dan sekarang oleh bapak mau berjaga dan sekarang disebutkan. Waktu Ramadan ada waktu makruh untuk sekarang boleh berjaga. Tapi bagaimana urusan saya sudah jangan. Kemudian saya dulu simpulan berbeda simpulan sih Ramadan ya itu kan tidak ada kewajiban boleh jangan lagi kalau memang tidak orang secara boleh kamu boleh waktu karena ada waktu yaitu mengakhirkan jangan diperlakukan dan mulai sholat sampai dan sholat sampai subuh makruh kita enggak perlu ya kita pada bisa makruh waktu itu bisa makruh turun kita orang ada guru ya kalau nggak ada itu pada maka orang yang seperti itu makruh orang yang itu sore saat gimana ya Allah yang masalah di luar koribin Allah itu sorry. Kecuali jadi aku bilang waktunya kecuali untuk masalah di dulu
kerabat atau menunggu orang fakir soleh. Ini kita masih nyata. Jadi tahu kita buat kerabat, bukan kerabat kita tapi sebentar. Iya, punya saudara saya susah. Terima kasih jangan dia boleh bertanya. Nah, yang saya tanya, saya punya saudara begitu, saudara miskin. Ini makanya saudara miskin. Gimana orang Jawa berapa? Orang mana? Bisa punya pertanyaan pertama ya silakan ini ya turun dengan besar. Ini kita masih ini hilang kemampuan kamu atau pakai soleh, ada orang pakai semua lagi, tak pesantren, orang pesantren, orang soleh, ini kan pakai untuk mandi dari itu mendatang dia tadi besar, dia masih jalan boleh itu sisanya dan seperti ya hilang. Ada orang kata iwan jauhin, hilang jauhin. Mengakhirkan sampai hari ini tahun dulu sampai hari kedua negara kedua dari SPB Jakarta masih dikeluarkan juga ya apa panitia deh nama kayak gitu haram untuk kasih itu haram dasarnya hukumnya ya jelasnya apa hukumnya dari haram bayar itu tadi laporan benar untuk mengakhirkan jaga, walaupun kodok, jadi kodok di sini karena dasar andai kata memang ada katanya. Kita punya duit di Jawa Timur, belum datangkan kembali. Aduh, orang negara dulu bagaimana ya? Sampai hari kedua baru datang keras. Kita mau jaga pulang. Nah itu boleh, tidak menjadi dosa. Sebutnya jangan kodok. Ya, kodokin jakat. Atau belum misalnya boleh ya, belum ada mustahil maka jadi dalam pembagian zakat nanti tidak boleh takut, boleh jauh-jauh harusnya orang itu mustahil tidak dalam waktu mustahil tidak kalau sudah wilayah kalau di luar wilayah itu contoh mau maju itu harus datangnya tapi itu nanti alat tadi itu atas kepada siapa wajibnya wajib tadi itu alat itu muslimin yang mungkin kuasa yang lebih walayatihi sawaban akan nazakaran al-musa soridon al-kabiron turun al-abdan wajib zakat itu atas kepada setiap muslim yang merdeka yang mempunyai makanan, harta, kelebihan makanan. Itu kalau kita beras punya kelebihan beras untuk malam hari raya dan hari raya. Untuk hari raya dan malam hari raya kita membutuhkan beras sekeluarga itu pokoknya 1 gandang 10 liter. Maka ketika dia punya kelebihan wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau tidak punya kelebihan maka wajib zakat itu ya. Jadi kayak bisa dipakai. Oh, berusaha kalau tahu zakat jangan ya. Kalau nggak punya sama sekali jangan punya utang saja. Saudara dalam mereka lagi perempuan yang kecil maupun besar. Wajib dihukumnya karena padilakan mayutayu ilahi mimayati. Disarankan kewajiban zakat itu kelebihannya itu setelah ini. Karena setelah kita itu mengeluarkan untuk kebutuhan kita, munakul mantalnya munafakah, yaitu biaya untuk diri pribadi dan biaya orang yang wajib kita nafkahi, anak, istri wajib kita nafkahi. Maka ketika ada kelebihan untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita menafkahi, siapapun itu, orang yang lain, ya dari saya kalau menafkahi ini, nah itu biar juga memberikan nafkah kepada orang yang kita nafkahi, ada kelebihannya
10 atau punya beras 25 2 gantang setengah. Andai kata saya bayarkan, maka itu terjadi berubah. Nah, maka yang seperti ini juga ada wajib untuk bayar. Walaupun kita bayar itu benar-benar ya wajib bagi utang. Jadi seperti itu. Jadi utang sangat wajib-wajibnya perlu bayar. Walaupun 500 juta. Sampai-sampai bagi Nabi ketika ada yang meninggal salah satu sahabat sebulan meninggal di bawah Rasulullah. Terus bagaimana dia berkata? Yang berkata itu kalau mati, saya tak mau, ya orangnya. Apa penting kalau bapak, ya yang punya utang, baik atau punya lain, bayar. Sebelum orang berutang, bayar yang sampai di bawah dan walaupun kita sekedar mengharapkan, ya memang berat. Saudara dari dulu, awal hati orang sedih yang mengkoni atau daripada membantu, boleh perlahan dia, ya orang, ya kalau kita punya membantu, cuma menjadi perlahan, berbayar perlahan. Nah, dia tak ada yang beras. Tapi ada yang jual beras, ini itu baru beras bayar zakat, nggak ada bayar orang. Udah nggak usah itu bayar orang itu, ya. Jadi sama seperti hak itu kalau bayar orang itu namanya hak seseorang. Kayak tempo orang begini itu kan ada tempo. Nah itu ada hak seseorang berkopi harus dilindungi karena kita mampu memiliki dosa ketika dia kaya. Yang diutang kemarin 10 juta. Waktunya sampai tanggal 1 Syawal. 1 Syawal saya punya duit 20 juta. Nggak mau bayar dosa saya. Hak utang. Jadi saya bukan orang. Nah ini yang jadi kalau kita punya berbuatku banyak juga kontrakan di kontrakan itu semua punya bayar kontrakan kita. Kemudian ini ada orang berburu 10 juta yang harus dibayar kontrakan kalau udah lunas, aku udah bayar kontrakan dulu. Bayar dalam kontrakan itu apabila tidak ada kelebihan yang lain di hari raya Idul Fitri ataupun di malam raya Idul Fitri untuk membayar tiga tadi, maka tidak wajib zakat. Kalau zakat lain maka tidak wajib zakat. Tiga benar-benar ya, ini mana yang seperti ini ya. Kemudian wajib yang sholat wajib keluarga zakat itu berapa banyaknya sholat satu sholat angkul disaksi setiap kepala wajib keluarga zakat yaitu satu sholat. Ayat Allah dari minggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu 4 mud dengan mud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik maisari hadian 275 kilo takriban atau disetarakan dengan 2 kilo 75 ya 2,75 kilo kilogram itu disamakan seperti beras. Kira-kira berarti kalau begitu lebih murah 3 liter setengah. Artinya 3 liter 3 cuman atau jadi 3 liter setengah. Bahkan ada yang mengatakan 3 kilo. Jadi mengatakan para ulama satu soal itu kewajibannya di sini 3 kilo. Silakan bayar 3 kilo berkepala kita dalam kita siapa saja. Oh ini aku matanya menapakkan ini tajam fitrah. Ini kaidah. Setiap yang wajib dinafkahi oleh kita maka wajib untuk dinafkahi. Orang yang wajib kita nafkahi maka wajib kita nafkahi. Maka punya anak 10, punya bapak 10 2,
gitu kan? Kan kewajiban kita nafkahin anak yang 10, kewajiban kita nafkahin orang tua yang sesepuh yang punya keuangan yang punya. Nah, maka wajib kita memberikan apa namanya membayar zakat mereka 10 anak kan orang tua tadi gitu ya. Wahunaka istisna'un min hadhihi mantu konfirmasi ada pengecualian secara tekstual dan secara makhluk mana para cukup ibadah yang belum ada menatakan ini saja sesuatu payustasna menjadi jauh-jauh ada yang dikecualikan orang tua tadi mana yaitu istri dari bapak. Berarti maksud istri dari bapak adalah ibu tiri. Itu gak wajib untuk dijakati, tapi wajib dinafkahi. Kita punya bapak, baru nikah lagi, yang mana istri, tapi bapaknya yang nikah lagi, miskin, bisa. Maka wajib kita untuk memberikan zakat, wajib untuk memberikan zakat kepada orang tua tadi, kedua. Jadi seorang anak kalau kaya wajib memberikan zakat kepada orang tua. Gimana? Udah susah deh orang tua. Jangan berwajibnya kita dan tanggung jawab kita juga. Kalau dulu padahal hal kalau kita yang paling berkah ya. Jadi kalau saya pribadi ini kesempatan apa berurusan orang tua. Ini ya, tapi istrinya orang-orang yang tadi itu tidak wajib untuk tidak sendiri ya. Tapi wajib nafkah. Bekerja juga aku kori kerabat adik-adik kalau susah ya kita nafkahi. Kerabat pertama kita kalau susah kita nafkahi. Wajib kita nafkahi kalau kita punya uang. Tapi urusan zakat kita wajib. Tidak sendiri. Ya, wajibnya kemudian orang secara pribadi itu cuma latanya menambah kue bila setiap orang yang tidak wajib dinafkahinya maka tidak wajib zakatnya. Saya kemarin menjaga ini orang yang wajib dinafkahi. Contohnya, setiap orang yang wajib dinafkahi tidak wajib dizakati kecuali ada kecualiannya itu mana? Yaitu bicara Al-Abdul Qadir hamba saya yang kabur. Kalau ada hamba saya punya saya kabur. Nah maka kalau kita saya kan dia kabur, maka kalau sudah tidak saya itu kayaknya kalau membayarnya ya itu di dalam ya kan kecukupan para. Kemudian ada jenis-jenis yang di dalam zakat bersikap bersikap mana perkara yang wajib dijajakan sesuai dengan kekuatan negara masing-masing. Kalau kita berjelas keras maka di wilayah yang lain ada mana yang paling bagus itu buruk atau gandum kualitas terbaik maka zakat itu harus zakat untuk memberikan yang terbaik. Kalau apa walaupun makanya tidak bersumber tapi kalau berzakat yang satu ya kalau ada beras 10.000 12.000 belilah zakat yang bagus itu yang bagus terbaik. Ini jangan sama toko ada tokonya ya jangan dia zakat tapi tapi kalau keuangannya ya walaupun kita ngomongin beras dulu itu masih bagus ya yang paling bagus. Tapi ini gurun adalah gandum kualitas 1, kemudian sultur gandum kualitas 2. Ada jenis gandum juga di bawah gurun. Syair ada syair juga gandum untuk 3 orang sampai kemudian gurun ada gurun jagung ada orang jagung masih ada jagung rusun kemudian ada beras
Waktu ada pun juga kacang pukul. Ya, jadi kita kaget banyak. Itu yang jadi makanan pokok di negara luar. Ada kacang, makanya ada yang gandum, ada kita beras, ada jagung. Watakan ada yang makan sehari kita korma, ada korma, ada korma. Jadi ada yang anggur yang kita berarti bisnis. Ya, ada bisnis. Jadi juga Jakarta ini. Almati pun keju. Ada yang makan keju doang. Keju kan. Kalau ada kita makan pokoknya kamu kipas susu semua. Gitu. Sesuai ya. Kita coba dulu juga keju. Kemudian bersihkan waktu. Masalah itu ada satu masalah. Laku jenis jaga Tuhan di Allah di ratanya terlalu lami apa kotor. Kabalikin tidak ada abu illa tidak ada lampi Ibrahim. Ini satu masalah. Tidak cukup membayar zakat daripada anak yang tidak wajib atas bapak memberikan apa. Kabalikin seperti yang berbalik korban anak kalau berbalik tidak wajib memberikan anak. Jadi bapak haji ya berbalik tidak ada. Gak wajib memberikan anak. Tapi kalau masih tidak boleh, sekarang punya anak gak wajib memberikan anak. Dan kalau kita mau ngasih baik, ya boleh kita kasih. Ya. Cuma ketika anak itu balik, sudah tidak lagi kita tanggung jawab membayar zakat dia. Bagaimana caranya? Kalau kita tentu bayar zakat dia, caranya juga, ya, bapak membayar zakat dia, boleh nggak? Kalau kayak kita ya, maka kita bayar untuk zakat itu anak si wawlaki, anak ya, dan pelan-pelan. Nah kalau anak yang tidak balik itu bapak saya mau bayar zakat ke saya, zakat saya berkurang. Itu bapak saya berkurang. Zakat itu bapak bayar, ya udah, enggak. Tapi dari itu, ya, jadi orang yang sadar ini, ya jadi orang itu zakat berkurang. Itu tidak perlu orang lagi, ya. Berbeda dengan dia, wa amal itu balik ada penangan yang berbalik atau perempuan istrinya yang banyak yang dinafkahi orang tua itu, maka itu tidak boleh masuk dalam dia. Maka orang yang bayar zakat yang masuk perempuan yang bayar zakat itu suami. Dan zakatnya ini buat saya apa harus naik baru untuk di sholat di tempat ini. Dengan apa yang terus malah yang perhatian yang perhatian mana? Jadi kalau kita itu izin, kita pakai orang kata suami. Kita udah itu suami. Ya makanya itu ya di dalam masalah. Jadi paham kira-kira sampai sini. Ada yang dipersoalkan, dipertanyakan yang berpaham. Lanjut. Oleh saudara mohon kalau mau ada yang ingin ditanyakan atau tugas dari penjelasan kamu tadi, silakan dipertanyakan saja untuk menambah atau memperbanyak masalah dari kita. Nah, ini selaku pengurus sholat, ini nanti berbahasa berapa ya? Ini nanti disebutnya amil, ada amil, ada kerja. Sejauh ini yang kita tahu dalam masalah amil itu harus yang memang ditunjuk oleh
kita ada saran hari ini dari pemerintah. Saya mungkin kalau di salahnya bagian penyuluhan agama. Nah, katanya bisa ya. Jadi bahwa orang yang sambil al-hakim fi ahadi zakat amil itu disebutnya orang yang mengerjakan, yaitu orang yang dipekerjakan mempekerjakan seseorang sama hakim di ahadi zakat dalam mobil. Dan hakim itu siapa? Bahasa pemerintah. Jadi andai kata andai kata saya di sini bikin pekerjaan, maka saya itu sebagai wakil, bukan amil. Maka wakil tidak bisa menerima zakat, tidak bisa. Kalau wakil ya, jadi kalau wakil mah, misalnya saya kalau bayar zakat bersih ya, saya menerima, menyambut juga bisa menerima dan menyambut wakil, tapi tidak bisa mendapatkan, tidak dapat bagian. Jadi tidak ada bagian dari tidak masuk dalam uang, kecuali panitianya ismil. Fakir atau miskin, panitianya fakir asli. Ya kita dan cara mengerjakan itu nanti di itu tidak perlu apa ya, nanti ada masukan. Kira-kira ya. Jadi ada amil, ada pakai ya, kalau panitia ya, kalau yang diambil berarti harus dapat surat dari sini. Ada bisa diminta. Kalau enggak, kalau di pemerintah kita mau tidak berjalan peradilan ini, sehingga mau nggak mau masyarakat ini siapin soal siapin gitu. Maka harusnya ada koordinasi dari desa. Kalau ini mungkin kalau tinggal minta ya, misalnya supaya dapat SK jadi ya ketika siapa ini ya bagian saat minta paketnya itu ya, tapi ada yang kayak mana itu kan soalnya kita lagi bukan lagi ya. Kalau yang pertama adalah bagian bagian petani. Kalau petani ini yang benar-benar negara politik seperti itu. Tapi nanti kita cari perannya apa masuk atau tidak. Ya. Tapi kalau untuk lebih hati-hati dia masih bisa dia berubah di dalam ketika memang secara biasa adalah orang-orang yang kurus tidak mencari manfaat daripada dia berdakwah. Enggak ada orang bisa alim, orang-orang alim, tapi dia tidak bisa bilang orang lain juga tidak. Kalau tadi ada kurikulum di mana kalau cara kita, karena orang menolak orang kurikulum. Jadi kalau itu banyak, sebenarnya orang yang berkegiatan di dalam bisa bilang banyak. Jadi kalau bisa kurang seperti itu. Dan saya belum kedengaran. Ini yang saya kedengaran. Seorang ahli orang punya kaya, dia boleh diberikan jalan karena ada sisi saat kita mengeluarkan miskin. Tapi aku kalau dia miskin, tapi juga alasannya kalau zakat itu adalah wajib orang yang orang itu makanya kita berkata ya itu kembali kepada nanti ya pembahasan sampai nanti ya nanti di pembahasan isu sedekah pembagian sedekah pembagian zakat siapa masih ada 10 menit lagi. Silakan yang mau masih penasaran dipertanyakan terkait dengan zakat. Masih ada 10 menit. Berbagi.
Jelas ya, jelas sudah. Silakan kalau masih ada, tapi kalau sekiranya sudah cukup kita akhiri ini saja beberapa kali ini saja sambil kita berbicara keluar saja. Kita lagi kita tutup pengajian ini kita bermanfaat, bisa dipahami oleh kita bersama dan tentunya bisa dilaksanakan dalam amal yang kita sehari-hari. Kalau memang hanya ada juga di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa pada Ustaz Rifai yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat mendapatkan kita semua. Insyaallah kita berjumpa lagi dengan Ustaz Rifai di pekan ke-3 dan pekan ke-5 Ramadan tahun ini. Di pekan kedua dan sampai pekan ke-4 insyaallah ada Ustaz Ilyas yang akan menyampaikan terkait dengan hadis. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.